glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. Bapak Ibu Saudaraku boleh duduk kembali dalam hadiratnya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Mari umat Tuhan sujud, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sempurna, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Yesus Kristus namanya. Allah yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus. Oh,
berdiri. Kasih penghormatan buat Allah yang mulia. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has set me. With His power He has blessed me. To God be the glory for the things He has done. Mari angkat kedua tangan kita, nyatakan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has set me. With His power He has blessed me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama
Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari deklarasikan satu-satunya. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Here we go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Kami tahu pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Ada kemenangan, ada kemuliaan. Kita mau bersorak sama-sama, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Para pa 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 pa. Oh, oh. Para pa 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 pa. 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 Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Oh, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Haleluya. Mari lebih lagi sorak haleluya. Orang-orang yang sudah dibebaskan, yang sudah ditebus, katakan haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku boleh duduk kembali. How great the chasm
that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. Your work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, biar Engkau terus bekerja di antara kami, yang kami tahu waktu Engkau hadir Tuhan, ada satu perubahan yang Engkau kerjakan. Hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Urapi setiap perkataan dari hamba-Mu, itu bukan dari hamba-Mu Tuhan. Tapi biar Engkau yang bekerja, dan setiap kami yang mendengar berikan kami siapkan tanah kami yang baik Tuhan. Supaya kami percaya benih itu akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua saudara. Ya, seberapa kita banyak mengerti tentang isi hati seseorang, kita jarang mengerti saudara ya. Bahkan suami istri pun itu bisa tidak tahu ya. Saya sudah menikah 33 tahun, Pak Yaya berapa tahun ya Pak? Lebih muda ya, mungkin kayak 5 tahun ya Pak? 5 tahun ya. Desa berapa menikah? Ya sekian lama. Udah tahu isi hatinya pasangannya masing-masing sedalam-dalamnya? Istriku tahu isi hatiku sedalam-dalamnya? Ya, nggak gampang saudara ya. Nah, kadang pasangan suami istri pun tidak tahu isi hatinya masing-masing ya. Dan saya percaya waktu kita semakin dekat, semakin banyak berbicara, berinteraksi, ya bergaul, ya saling terbuka satu dengan yang lain, ya ketulusan itu yang dibukakan, maka kita bisa mengenali isi hati satu dengan yang lain. Ya, saya setelah 33 tahun menikah, tentunya banyak mengertilah ya. Waktu dia marah gitu misalnya ya, dia tiba-tiba nggak bicara gitu, saya tahu, oh ini sedang apa ini gitu ya. Dan itu penting sekali supaya kita bisa bangun. Ternyata satu hubungan yang semakin intim itu membuat kita bisa mengenali isi hati orang. Ya. Dan kenapa kita juga waktu kita bersama-sama ya saling sharing, kita bisa tahu siapa ini orang ini gitu. Nah begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan banyak tahu isi hatinya Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang datang ibadah, saudara, bahkan kita di rumah, kita masing-masing, kita bersekutu dengan Tuhan, atau kita mau mengambil keputusan apapun yang penting, berapa banyak kita nggak tahu bahwa Tuhan merindukan apa atas hidup kita. Nah kita belajar sore hari ini, bagaimana kita mengenal ya isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan itu luar biasa. Siapa yang mengalami isi hati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan itu betapa kita bisa bersyukur. Ya, kalau tadi tidak akan dibiarkan itu satu pun yang tidak mengalami kasih Tuhan. Itu betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dan kalau kita tahu itu, kita betul-betul sungguh rindu akan Tuhan. Dan Tuhan itu rindu sekali ketemu kita. Saya tadi sempat ya, sementara kita memuji menyembah di sini, suasananya itu suasana surga, saudara. Benar ya, saya tadi merasakan hadirat Tuhan ada di tengah kita. Ya, saya merasakan gini, kita sedang berperang tentang sesuatu apapun ya. Waktu tadi dikatakan Yesus itu memberi kita kemenangan. Ya, itu memang Tuhan berikan kita kemenangan. Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani, waktu mau menghadapi salib, ya saudara, dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah saudara, di saat itulah sebenarnya Yesus sudah menang, ya, belum menghadapi itu namanya salib, penderitaan dan macam-macam. Demikian dengan hidup kita. Waktu kita mengenali isi hati Tuhan itu luar biasa. Dia menyertai kita, dia mengasihi kita dan memberi kita kuasa, saudara. Ya, dan waktu kita di hadirat Tuhan, saya diingatkan ya, kalau saudara baca isi hati Tuhan itu di mana? Di firman Tuhan, ya. Dan di firman Tuhan kita tahu malaikat di surga itu ikut bersorak-sorai, saudara. Ya, waktu ada satu orang bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh dia bersorak-sorai. Mereka, ya, itu luar biasa. Dari mana kita tahu? Kenapa kita nggak sukacita? Karena kita nggak ngerti isi hatinya Tuhan. Waktu kita menyembah, dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ya, waktu dia hadir, saudara. Siapa yang tidak bisa ngalami kemurahannya Tuhan? Kita kadang bisa mengucap syukur ya. Berapa banyak kita mengalami banyak pergumulan tapi di hadirat Tuhan itu ya. Waktu kita berdoa, berlutut itu dengan Tuhan.
Di situ kita bisa, belum mungkin persoalan kita itu belum selesai. Tapi kita sudah mengalami kelegaan. Ya, siapa yang pernah mengalami itu? Ya, luar biasa kasih Tuhan. Nah, yang belum mengalami itu pastikan, saudara, bagaimana kita mengenal isi hati Tuhan. Kita belajar dari mujizat Tuhan Yesus waktu membuat 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya ini bukan sekedar Tuhan itu bisa memberi makan orang, ya. Bisa memberi makan 5.000 orang itu kecil bagi Tuhan itu, ya. 8 miliar itu pun bisa diberi makan oleh Tuhan itu karena Tuhan. Kita semua itu bisa makan itu karena Tuhan. Karena apa? Bumi ini ya tumpuan kakinya. Betul apa enggak? Dari bumi ini hasil buminya itu luar biasa. Betul enggak saudara? Itu tumpuan kakinya tok. Berarti kalau Tuhan cuma mau melihara kita, kecil. Ngomong kecil gitu. Kecil. Nah kenapa kita khawatir kadang? Betul enggak saudara? Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha besar. Ya, ada lagunya kan? Tuhan maha besar. Jeng 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 jeng, itu kan musiknya begitu. Itu Tuhan maha besar, maha kuasa, maha tahu, luar biasa. Saudara waktu di kamar mandi nyembah Tuhan, Tuhan tahu nggak? Tahu. Saudara di kamar mandi berbuat dosa, Tuhan tahu nggak? Tahu. Dari mana kita tahu? Firman-Nya. Dan bukannya firman-Nya, Dia ada di hidup kita, di hati kita. Amin. Kenapa? Roh Kudus, waktu Tuhan naik ke surga, rohnya dicurahkan. Dan itu tinggal dalam hati setiap orang percaya. Luar biasa. Jadi waktu saya tadi keluar dari ruangan ini, suasana beda. Buka pintu itu di sini suaranya betul-betul wah, benar-benar ngalami kemenangan, damai sejahtera. Begitu keluar, duduk. Waduh, rasanya hatinya beda itu. Nah, saudara bisa membedakan suatu tempat, satu atmosfer yang berbeda kalau saudara mengenal isi hatinya Tuhan. Mengenal pribadinya Tuhan, itu beda. Antara dunia ya yang memberikan semua kenyamanan, kenikmatan dunia yang menghasilkan dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dengan surgawi. Ya, hadirat Tuhan itu beda. Coba kita baca dulu sebelum masuk ke Markus 6 ini, Roma 14 ayat 17. Kita baca di Roma pasal 14 ayat 17. Apa itu kerajaan Allah? Saya yakin Yesus itu tidak ada hal yang lain yang dibicarakan. Makanya di komsel-komsel dalam kehidupan kita, tidak ada tempat ataupun tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas ataupun yang paling indah selain kerajaan Allah. Saudara. Amin. Waktu saya menikmati hadirat Tuhan di doa puasa, saya tahu itu kerajaan Allah sedang hadir. Saudara. Nah orang yang ikut bersama-sama, kalau tidak ngerti itu ya karena nggak apa-apa, nggak ngerti. Karena apa? Karena belum ngerti firman Tuhan ini. Ya, kerajaan Allah itu apa? Yuk kita baca Roma pasal 14 ayat 17, 23. Sebab kerajaan Allah bukanlah apa? Soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah itu bisa kita nikmati pribadi demi pribadi. Keluarga demi keluarga. Berapa banyak ada orang yang berpikir kayak 5 roti dan 2 ikan berpikir bahwa oh itu tentang Tuhan membuat mujizat dan memberi makan 5.000 orang. Ya betul. Ya, tapi kerajaan Allah bukan itu. Itu bagian kecil yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan inginkan ini kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum. Makanya Alkitab ngomong gini, orang yang rakus, glojo, itu dosa. Ada yang pernah makan di all you can eat? Ya, pernah enggak? Wadi mana Wadi? Udah pergi dia. Oh Wadi ada. Pernah all you can eat? You know all you can eat? Jangan-jangan enggak ngerti ini ya all you can eat ya. Semua makan boleh kau makan. Ya, Anda keluar uang. Benar enggak saudara?
Anda keluar uang 150.000 ya. Anda makan, saya tanya saudara, itu di makanan itu macamnya sekian. Kalau Anda cuma dari 25 macam, Anda makan cuma 5 jenis, rugi apa enggak? Rugi kan? Kenapa rugi? Anda keluar uangnya. Tapi perutmu nih loh. Ya. Itulah namanya gelojo saudara ya. 25 macam kalau bisa sikat habis. Betul enggak? Ya. Supaya apa? Kita enggak rugi. Biar tuh hotel maupun rumah makan tuh yang rugi. Itu kurang ajar, yang kita egois banget. Itu enggak ngerti itu isi hatinya Tuhan. Ya. Tapi yang benar adalah kita tetap jaga kesehatan. Supaya kita bisa tadi loncat-loncat memuji Tuhan. Betul ya? Tadi singernya, WL-nya, pemain musik semua membawa kita ke surga. Tapi jangan sekarang ya, terserah hadirat Tuhannya ya. Siapa yang pengen ke surga sekarang? Nah, saudara, Alkitab mengajar ini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Firman-Nya. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kamu akan mengalami kemerdekaan. Nah, orang-orang yang dibelenggu oleh apapun juga, terutama dosa, itu karena tidak ngerti kebenaran. Kalau sudah ngerti kebenaran, itu isi hatinya Tuhan, sudah bisa dilepaskan oleh Tuhan itu. Bukan oleh kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa melepaskan itu. Waktu sudah baca firman, renungkan firman, firman itu berbicara dalam hati kita, dan kita yes Tuhan itu. Dan sudah diberikan kuasa. Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Nah, kita berdoa isi hati Tuhan ini buat kita, kerajaan Allah. Isinya bukan makanan dan minumnya. Itu bonus saja. Memang kita harus makan dan minum, harus. Ada yang puasa, ya kan? Tapi kan tetap makan. Paling 40 hari lah ya, enggak makan dan minum seperti Yesus gitu. Itu pun dicobai dia lapar Tuhan Yesus. Untung Yesus enggak jatuh dalam dosa. Kalau Yesus jatuh dalam dosa, kita enggak selamat. Kita enggak ada ini ibadah, enggak ada. Betul enggak? Tapi Yesus menang. Amin. Dan waktu Yesus menang, dia mengendaki anak-anaknya menang apa kalah? Menang, saudara. Dan dia sudah memberikan kemenangan itu. Bukan nanti, sudah. Loh kok sudah Pak? Sudah, dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga, memberikan Roh Kudus. Rohnya Tuhan yang ada dalam hati kita. Dia yang akan nuntun kita. Milih jodoh itu pun tak kasih tahu. Milih jodoh, Anda minta Roh Kudus. Kalau kau mengenal isi hatinya Tuhan, kau nggak akan salah pilih. Betul? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, ini saya sekali lagi kesaksian, dia nggak mau dapat orang Pekalongan. Karena dia orang Pekalongan itu jelek. Ya kan? Omongannya kasar, kelakuannya, ada yang pernah di Pekalongan itu ya, Pak Sekar pernah di Pekalongan ya. Ya kan? Omongan Ragunan ya, itu udah biasa itu. Bonbin itu udah biasa itu. Betul enggak? Lah dia enggak mau dapat orang Pekalongan itu. Tapi saya memang orang Pekalongan, saudara, tapi yang sudah dibawa Tuhan, dibuang ke kota ini, saudara, waktu lulus SMA. Dan enggak mau kembali ke sana lagi, enggak. Tetap kembali ke sana ya. Untuk nengok ya keluarga lah ya, saudara gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mau nggak mau, kalau Tuhan yang suruh, ya Tuhan yang pertemukan, mau nggak mau terima saya, saudara, apa adanya. Kalau saya ada apanya dia, ya kan? Iya, itu karena apa? Isi hatinya Tuhan. Kita mau ngambil keputusan apapun lah. Saya sampai berani ngomong gini ngajar ya. Sampai pada detik terakhir pun, kalau itu bukan kehendak Tuhan, minta Tuhan batalkan apapun yang kita ambil keputusan. Berani nggak? Gitu. Karena keputusan Tuhan yang terbaik. Jadi kita jangan ngawur-ngawur lah gitu, ya kan? Ayo kenali isi hatinya Tuhan. Isinya apa? Kebenaran. Damai sejahtera, sukacita. Nangkap saudara? Kalau tidak mengalami damai sejahtera, oh bukan dari Tuhan.
sukacita. Anda melayani Tuhan di tempat ini maupun dimanapun, melayani keluarga, ada damai sejahtera enggak? Ada sukacita enggak? Loh kalau tidak, Anda yang keluar dari jalurnya Tuhan itu namanya. Tapi kalau Anda di dalamnya Tuhan, ngerti isi hatinya Tuhan, melayani, melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Dengan penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Dirasani orang, diomongi orang, supaya mundur, ya toh. Kita tenang saja. Karena apa? Yang di dalam kita lebih besar dari mulut-mulut yang ngomong itu. Betul? Mulutnya kan cuma segini. Ya kan? Tuhan yang di sini, wah, bumi itu tumpuan kakinya. Amin. Jadi kita enggak menyerah, saudara. Ada lagunya kan, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga. Sebelum ku coba, semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku, Tuhan punya rencana. Ya gitu saudara. Udah selesai khotbahnya. Nah kita belajar di Markus pasal 6 ayat 30 itu begini. Ya kita buka sebentar ya ayat-ayatnya ya, Markus 6. Ini cerita sekolah minggu. Ini khusus ya hari ini kita sekolah orang dewasa ya. Tapi ceritanya sekolah minggu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Gampang apa enggak? Gampang apa? Gampang apa gampil ya. Orang Jawa bilang gampang itu gampil. Kecil. Nah kan? Nah dikatakan gini, kemudian rasul-rasul itu kembali ayat 30-nya dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi rasul-rasul pulang pelayanan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita bersendirian dan beristirahat seketika. Yesus tahu mereka capek, yuk kita istirahat. Ya kan? Sabat namanya. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga mereka, makan pun mereka tidak sempat. Ya, ini yang namanya pelayanan yang luar biasa. Dibawa Yesus untuk melayani banyak orang. Dan mereka capek, Yesus ngajak istirahat. Maka mereka berangkat di ayat 32, mereka berangkat ngasingkan diri dan dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan melihat tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segala datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat yang melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang luar biasa. Ya, jadi di tengah capek mau istirahat, ternyata ada begitu banyak orang yang tetap butuh ya ketemu Yesus. Bayangin kalau sudah capek ya kerja macam-macam gitu, sudah mau istirahat didatangi orang minta tolong lagi. Kira-kira gimana? Ya. Nah Yesus ini tahu kebutuhannya banyak orang. Saudara datang ke tempat ini, Yesus tahu enggak kebutuhannya kita? Sangat-sangat tahu. Pasangannya kita belum tentu tahu. Sedalam-dalamnya. Bahkan kadang kalau kita mengungkapkan, ya, mengungkapkan itu belum tentu dia bisa terima. Tapi Yesus mau terima kita. Amin, saudara? Makanya gini, walaupun itu pasanganmu, jangan kau andalkan. Tapi bukan berarti aku enggak mau mengandalkan kamu, sana pergi. Bukan begitu ya. Nangkap ya? Yang benar adalah kita bukan mengandalkan manusia, dia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang kasihnya luar biasa. Nah dikatakan bahwa pada waktu ketemu orang banyak itu, sejumlah besar orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh apa? Compassion, belas kasihan. Nah kenapa gereja ini namakan compassion? Karena memang kerinduannya adalah seperti Yesus. Prinsipnya kita beri hati ada, wadah itu. Untuk kita diisi belas kasih Tuhan, sehingga ketemu orang nih, siapapun juga pokoknya belas kasihan. Belas kasihan itu orang mau berkorban. Yesus mau berkorban. Murid-muridnya ini diajari untuk berkorban buat orang yang membutuhkan. Loh kalaupun kita yang membutuhkan, kita butuh orang lain berkorban apa enggak? Kan butuh, betul enggak? Itu Tuhan ngajar kita. Nah murid-murid diajar saudara ya. Dikatakan ketika Yesus muncul belas kasihannya kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak bergembala.
Artinya apa? Mereka nggak punya arah, nggak punya tujuan. Mereka mau bingung, mungkin ada yang sakit, ada yang macam-macam persoalan. Mau ketemu Yesus. Karena Yesus terkenal membuat mujizat di mana-mana. Betul nggak? Mereka cari supaya ada solusi, pertolongan gitu. Coba kalau sudah ketemu manusia belum tentu dibukain pintu. Tapi Yesus 24 jam, 24 hour, standby buat kita. Itulah Yesusnya kita. Tepuk tangan buat Yesusnya kita. Amin. Luar biasa. 24 hour. Dia dikatakan Alkitab tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Penjaga Israel. Kita ini Israel rohani. Dia menjaga kita. Tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Penjaga Israel. Itulah kekuatannya kita. Nah, Yesus ngajar murid-murid seperti itu, ya. Dan waktu ketemu orang banyak itu, Yesus mengajar mereka. Apa itu yang diajarkan? Bukan soal untuk cari makan, minum, bukan. Tapi ngajar kerajaan Allah tadi. Ya, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang diajarkan. Contoh tadi, bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Gereja banyak yang sekarang hati-hati, ya banyak ngajar yang macam-macam. Tapi kalau cirinya ini bukan ini kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Anda diajar untuk memberhalakan sesuatu, itu bukan kebenaran. Betul? Ritual-ritual tertentu yang tidak lagi kepada roh Tuhan. Ya, Dia Yesus satu-satunya yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu bukan kerajaan Allah. Nah, dikatakan, saudara, mengajar kerajaan Allah itu. Contohnya apa? Coba lihat di Matius ya. Contoh apa ini? Kerajaan Allah itu. Matius pasal 5. Ya. Ucapan bahagia judulnya. Ini coba, Yesus ngajar orang banyak itu. Ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ke atas bukit dan setelah duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Ayat 3, contoh ini soal pengajaran kerajaan Allah. Saudara bisa renungkan itu di rumah. Ya, mungkin di sini nggak cukup. Tapi Anda renungkan itu. Itu prinsip-prinsip pengajaran kerajaan Allah. Gitu. Dikatakan gini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayo, artinya apa itu? Itu luar biasa ya. Miskin di kerajaan. Miskin di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu gini, kita rendah hati. Mengakui tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apapun. Itu miskin di hadapan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Dikatakan mereka yang empunya kerajaan surga karena mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi orang yang sombong Tuhan menentang. Betul? Ayo dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Miskin itu rendah hati, saudara. Ya. Nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita dikasih suara bagus, talenta yang bagus, tetap miskin di hadapan Tuhan. Seolah-olah itu bukan aku, bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang memberi itu. Itu prinsip kerajaan Allah. Terus berikutnya ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi yang mengalami duka cita. Satu-satunya penghibur adalah Roh Kudus. Ya, siapa enggak pernah ada keluarga yang dipanggil Tuhan, itu kan duka cita. Betul enggak? Tapi kenapa banyak orang Kristen malah nyanyi, ya kan? Itu mungkin aneh juga nih, malah nyanyi gitu. Dan nyanyinya itu, nyanyi lagu apapun itu, tapi saudara mungkin nangis, betul enggak? Tapi nangisnya itu ada Roh Kudus yang kemudian menghibur kita, menguatkan. Betul enggak saudara? Ya, menguatkan, menghibur. Menolong kita gitu. Kita kemudian ingat firman. Ya, firman itu kemudian menguatkan kita. Itu kerajaan Allah. Betapa pentingnya cuma sekedar makan roti, ya, makan makanan yang memberi makan 5.000 orang lebih itu kecil itu bagi Yesus.
Tapi yang dia mau waktu mereka mereka berdatangan. Bayangin 5.000 orang lebih. Yang Tuhan lakukan pertama apa? Ngajar mereka. Luar biasa ya. Tidak ujuk-ujuk ya, tapi diajar kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu penting sekali. Supaya kita merdeka. Karena iblis itu cuma membelenggu, nipu kita ya, membunuh dan akan membinasakan kita. Tapi Tuhan Yesus memberi kemerdekaan. Kutuk dibelenggu, dipatahkan, saudara. Ya, dan itu kuasa Tuhan. Hari ini yang sedang bergumul, kok dosa ini sulit sekali nih. Dosa yang kulakukan ini kok sulit lagi nih. Oh sulit sekali kok aku lepas dari ini. Percaya dalam hadiratnya, dalam kuasanya, waktu kita miskin di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan kita. Untuk kita bisa hidup kudus. Amin. Sangat bisa. Dan Tuhan beri kita kelegaan. Kemenangan itu. Itu isi hati Tuhan. Jadi isi hati Tuhan, ya, tadi banyak pengajaran sudah nanti baca di rumah. Berbagai orang yang lemah lembut. Ayat 5. Karena mereka akan memiliki bumi. Bayangin lemah lembut. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Yesus ngomong begitu. Ya, lemah lembut. Bukan lemah gemulai, itu beda. Saudara tahu ya lemah gemulai gimana? Ya kan? Ngomongnya pelan sekali. Ya. Lemah gemulai. Lah kalau laki-laki lemah gemulai kira-kira gimana? Ya kan? Yesus gak ngajari lemah gemulai. Lemah lembut yang benar. Ya kan? Kalau lemah lembut itu gampang dibentuk orangnya. Gampang diajari. Gampang minta maaf. Gampang berdamai. Gampang menerima satu dengan yang lain. Gampang terenyuh. Ini terenyuh. Gampang belas kasihan muncul. Lemah lembut. Tapi yang keras kayak batu. Waduh. Pokoknya, kalau orang bukan lemah lembut keras hati itu pokoknya. Tahu pokoknya? Aku dia begini. Nah itu model kayak begitu itu udahlah. Sulit sekali itu berubah. Tapi yang lemah lembut, Tuhan suka, saudara. Amin. Kita belajar terus dengan Tuhan. Dan banyak hal yang lain, pengajaran-pengajaran, ya saudara, termasuk di pasal 6, saudara kalau lihat, ya, Yesus ngajar hal memberi sedekah, contohnya. Orang pamer memberi sedekah, Tuhan ngajar gak pamer, tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu, ya kan? Tapi ajaran yang lain, wow semakin banyak kamu memberi, ya kan? Kamu terlihat semakin soleh gitu misalnya. Enggak seperti itu. Kalau kamu memberi, ya Tuhan yang tidak kita lihat itu yang akan membalas kita dengan pemberiannya kita. Bukan dipamer-pamerkan. Betul enggak? Hebat enggak ajarannya Tuhan? Hal memberi, hal berdoa, ya. Dia ngajar. Doanya apa? Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bicara Bapa. Oh ternyata waktu kita doa, kita sama seperti ngomong dengan Bapak kita. Hubungannya yang indah. Jadi Tuhan hanya dikatakan ada lagu kan, Tuhan hanya sejauh doa kan. Itu ada kan. Memang iya, waktu kita berdoa dia Bapa kita. Punya hubungan yang istimewa. Luar biasa enggak? Tapi kok kita malas berdoa. Baru ketika persoalan begitu berat. Wah nangis-nangis doa gitu. Padahal hubungannya belum dibangun. Jadi Anda lu kok enggak sampai-sampai nih. Makanya kita kan perlu bangun satu hubungan yang intim. Betul enggak saudara? Di situ kita bisa sebenarnya bahkan sambil jalan-jalan. Sambil naik sepeda. Sambil Anda duduk sambil Anda minum kopi, Roh Kudus bisa nggak bicara buat kita? Bisa, waktu kita intim dengan Tuhan. Itu mengenali isi hati Tuhan. Luar biasa. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti di bumi ini pun kita bisa mengalami kerajaan Allah.
Ya, karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum tadi, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau di keluarga kita enggak damai, ribut terus bertengkar, itu ada kerajaan Allah enggak? Enggak ada. Namanya kerajaan setan. Betul enggak? Siapa setannya? Ayo kalau setannya istri, setannya siapa? Suami setannya, betul enggak? Suami tanya, ini kalau bertengkar, yang setan siapa? Istri yang setan. Lah berarti yang setan siapa? Dua-duanya setan, makanya bertengkar. Ya kan? Tapi kalau kerajaan Allah yang hadir, itu damai sejahtera, sukacita, kerukunan, saling mengampuni. Amin. Itu kerajaan Allah, saudara. Ya, kembali ke PPT-nya. Next ya. Jadi yang pertama, Tuhan itu setia untuk melayani kebutuhan semua orang. Standby setiap saat, luar biasa kasih Tuhan itu. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Supaya kita enggak meninggalkan dia. Dia mengasihi kita. Memberikan nyawanya buat kita bahkan, kasihnya. Kalau manusia mengasihi, mungkin masih ada pamrihnya. Tapi Tuhan mengasihi dengan tanpa syarat. Luar biasa enggak? Walaupun, kalau ketemu orang yang seperti itu, walaupun, waduh, itu Yesus itu. Nangkap enggak? Itu Yesus. Kalau walaupun. Yang kedua, apa? Dia punya cara yang tepat. Manajemen yang terbaik, itu Tuhan Yesus. Gereja bisa maju, pekerjaan Tuhan bisa maju, bahkan sampai ke ujung bumi, itu caranya Yesus. Memberi makan 5.000 orang, ya lebih itu, gunakan caranya Yesus. Kalau caranya manusia, suruh mereka pulang semua, ke desa-desa itu, beli makan. Sekian banyak, siapa yang sanggup? Kalau Anda tukang masak, tanganmu tekol, tahu ya? Ya, bayangin 5.000 orang. Ya, Cuncun berani tangannya begini? Enggak berani, masih sekelan. You know sekelan? Ya kan? 5.000 orang lebih. Enggak mampu. Suruh tuh, murid-murid ngomong, mereka pergi cari makan masing-masing. Tapi Yesus perintahnya, kamu harus memberi mereka makan. Luar biasa enggak? Apakah murid-muridnya mampu untuk memberi makan 5.000 orang lebih itu? Enggak mampu. Yang mampu siapa? Yesus yang suruh itu. Makanya ketika ada pesta pernikahan, mujizat yang dilakukan Yesus mengubah air jadi anggur. Mamanya atau maminya Yesus, kan boleh ya pakai bahasa itu ya, ibunya Yesus. Mereka kehabisan anggur. Yesus ngomong apa? Mau apa engkau ibu dengan aku? Waktuku belum sampai. Ya kan? Terus ibunya Yesus karena dekat kan dengan anaknya kan, sudah sering bareng kan, tahu apa yang dimaksud Yesus. Maka dia ngomong sama pelayan-pelayan, nanti kalau dia suruh apapun kamu lakukan. Betul enggak? Dan kemudian waktu Yesus ngomong, cedok itu, isi itu tempayan itu. Mereka ngisi. Kemudian cedok itu, cedok. Apa yang terjadi? Air jadi anggur. Jadi yang mengerjakan manajemennya Tuhan itu bukan kita. Pokoknya kita lakukan aja yang diperintahkan Yesus. Nangkap enggak saudara? Yuk kita lakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan Tuhan. Meskipun menurut kita itu tidak mungkin. Nurut aja apa yang dikatakan Tuhan. Karena bagi dia, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Pernah ada satu kesaksian orang yang kakinya itu panjang sebelah, saudara. Jadi kalau berdiri gini, ya panjang sebelah. Kalau tidur itu yang satu segini, yang satu segini, saudara. Tahu nggak waktu didoakan? Ini kaki yang pendek sebelah ini tiba-tiba melodot, saudara. Set gitu dan set sama, saudara. Itu kuasa Tuhan. Ini sungguh-sungguh terjadi.
Ajaib, saudara. Gak usah jauh-jauh, itu istri saya ngalami benjolan tuh di sini. Kita udah rencana mau operasi itu, tapi operasi di sini bahaya, ya kan? Tapi oleh kemurahan dan kuasa Tuhan hilang, saudara. Tepuk tangan buat kuasa Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Nyanyi dulu lah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau membuat sesuatu itu bisa terjadi. Tapi kalau sesuai lagu ini ya, yang lebih Tuhan suka adalah waktu kita, hati kita dipulihkan untuk makin mengenal Tuhan. Amin, saudara. Membuat mujizat itu bagi Tuhan kecil sekali. Tapi yang Tuhan mau, hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Hubungan dengan sesama dipulihkan. Itu yang Tuhan mau. Supaya kerajaan Allah itu hadir di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Maka Tuhan punya cara yang tepat, yang terbaik, yang sempurna. Ya. Mereka disuruh duduk berkelompok-kelompok. Supaya apa? Setiap makanan itu ya, yang akan dibagikan, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin orang nggak mau berebut. Tapi waktu mereka lapar ya, bayangin dari sampai sore, bahkan sampai menjelang malam nih, mereka lapar pasti. Dan kalau ada makanan kira-kira, saya yakin Wandi mungkin teman-temannya suruh ngambil dulu, ya kan? Kalau ada makan gitu, Wandi lapar nih, ya kan misalnya. Wandi itu yang main keyboard tadi. Mungkin dia akan nyuruh Kevin, kamu duluan lah. Kevin udah duluan, oh Hendrik duluan lah. Jackie duluan, gitu. Saya belakangan aja. Karena baik hati. Saya kok nggak kurang percaya. Ya kan? Karena sudah lapar. Tapi dia memang baik hati sih. Ya. Nanti makanya kita cek ya, setelah selesai ini kita makan apakah dia paling belakang apa paling depan itu. Nah saudara, mereka lapar pasti. Nah waktu ada makanan mereka bayangin 5.000 orang lebih. Apa gak berebut ya kan? Itu yang sorry aja saudara ya. Yang kalau pengen dapatkan sesuatu aja itu. Orang zamannya nikah dulu, saya nggak tahu ya. Ini dulu yang teman-teman nikah ini. Kan ngelempar sesuatu tuh ke belakang. Kisah pernah ya ngelempar ke belakangnya. Ya kan? Kalau saya dulu nggak pernah sih ngelempar itu. Kalau saya isi batu itu. Lempar ke belakang gitu. Kan itu ya kan biasa pemuda-pemuda lah, pemudi-pemudi kan nunggu kan di belakangnya. Kemudian rebutan temennya pun senggol gitu kan. Kalau perlu begitu kan. Demi mendapatkan sesuatu itu. Nah ini kan Yesus pakai cara. Saudara kalau pengen nikmati Tuhan itu. Ikuti caranya Tuhan. Supaya Anda betul-betul mengalami roti kehidupan itu. Yang dibagikan. Bukan roti jasmani. 5 roti dan 2 ikan. Ya. Tapi roti kehidupan, air kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana itu? Ya waktu Yesus memecah-mecahkannya. Nanti kita perjamuan kudus ya. Itu mengingat Yesus, tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita. Apa itu memecah-mecahkan di kelompok-kelompok itu semua bisa mengalami padang rumput. Saya nggak sempat bacakan ya, ayat-ayatnya nanti sudah baca di rumah itu. Bagaimana mereka suruh duduk berkelompok, kemudian di atas rumput hijau. Itu gambaran gembala yang baik. Betul nggak? Anda berada dalam pengembalaan yang baik. Itu caranya Yesus. Supaya apa? Setiap orang dapat rotinya itu dengan baik. Dan dikatakan di Alkitab itu yang sudah nanti baca, mereka makan sampai kenyang.
Enggak rebutan. Bayangin kalau ini terjadi, gereja Tuhan melakukan ini, saya percaya nih kota ini kita rindu ya. Kalau saudara mulai betul-betul saling berbagi dalam kelompok-kelompok itu. Dan mulai ajak orang-orang yang rindu mengalami air kehidupan, roti kehidupan itu. Supaya mereka bisa nikmati itu. Mereka mengalami kerajaan Allah. Pengorbanan Yesus enggak pernah sia-sia, saudara. Amin. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, next. Kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Artinya tidak berhenti cuma mengadakan mujizat itu. Sisanya berapa? 12 bakul. Tidak 12 biji, 12 bakul penuh. Artinya apa? Murid-muridnya yang melayani dengan susah payah pun dapat 12 bakul yang mengumpulkan itu. Bayangin. Tuhan memperhatikan orang-orang yang melayani. Amin. Engkau berkorban waktu, berkorban uang, berkorban apapun. Yesus tahu itu. Mungkin enggak dipuji manusia, tapi Tuhan tahu itu. Tuhan sediakan yang terbaik buat hidupmu. Yang membuat kamu mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan manusia, pujian manusia bisa palsu kadang ya. Banyak saya ketemu orang lah, banyak muji-muji saya. Saya itu tadinya waktu dipuji orang itu ya bangganya bukan main. Nah ternyata setiap ketemu orang itu selalu muji terus. Nah saya ketemu orang itu, ketemu temannya pas saya dengar, dia suka muji. Oh memang dasar suka muji dia itu. Saya ternyata udah gede kepala saudara. Ternyata dia hobinya muji saudara. Itu kan pujian manusia. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat kita, wah dalam kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yuk kita nonton yang terakhir. Sebuah peristiwa. Kenapa Yesus mau mati buat kita? Yesus memberi contoh melayani bagi murid-muridnya. Coba ini kehidupan dari para murid. Ya, murid-murid Yesus ada 12 ya. Bagaimana Melihat kehidupannya? letak Ya. makam ke-12 murid atau Rasul Tuhan Yesus di Yang agak seluruh keras dunia. suaranya. Rasul Matius, Matius wafat, disiksa disiksa, dan dipenggal di mana? Ethiopia. Makam katedral Italia. Salerno, Italia. Rasul Thomas Wafatnya wafat ditombak di atas gunung India. India. Makam Basilika Santo Moyo Cenani, India. India. Murid sampai ke India. Rasul Simon orang Zelot wafat Gergaji. gaji menjadi 2 bagian. Makam Basilika Santo Petrus, Vatikan. Rasul Matias Dirajam. dirajam dan dipenggal di Yerusalem. Makam Basilika Santo Matias, Jerman. Rasul Bartolomeus wafat dikuliti hidup di Armenia. Makam Basilika Santo Bartolomeo al Sola, Italia. Rasul Yudas Tadeus wafat Dipenggal. di Lebanon. Makam Lebanon. Basilika Santo Petrus, Vatikan. Rasul Yakobus anak Alfeus Dirajam batu. wafat dirajam dengan batu di Yerusalem. Makam Basilika Minor Santi Apostoli, Italia. Rasul Yakobus anak Zebedeus wafat dipancung di kota Yerusalem. Makam Basilika Santiago de Compostela, Spanyol. Rasul Yohanes wafat meninggal karena lanjut usia di kota Efesus. Makam reruntuhan Basilika Santo Turki. Yohanes, Turki. Rasul Filipus wafat Salib. disalibkan di kota Hierapolis, Turki. Makam Basilika Santo Apostoli, Italia. Rasul Andreas Disalib. wafat disalibkan dengan salib berbentuk X di Yunani. Makam Katedral Santo Andreas, Yunani. Rasul Simon Petrus wafat Disalib disalibkan terbalik. di Bukit Vatikan, Roma. Makam Basilika Santo Petrus, Vatikan. Iya. Saudara pilih yang mana?
Kalau milih-milih yang seperti Yohanes. Mati tua. Yang lain apa? Dipenggal, dirajam, dan macam-macam. Itulah hasil pemuridannya Yesus. Kira-kira kita mau ikut Yesus? Mau santai-santai, mau gampang-gampang? Melayani Yesus mau gampang-gampang? Tandanya kita belum mengenal isi hatinya Tuhan. Tuhan rindu. Kenapa murid-murid seperti agar Injil diberitakan. Supaya Yesus yang datang sebagai manusia. Dia merendahkan diri mati. Disalib. Supaya setiap orang yang mengaku dengan mulut dan hati percaya. Dia diselamatkan dan dibenarkan. Memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kita lihat baca di Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Mari kita bangkit berdiri saudara sama-sama pemain musik. Injil Yohanes pasal 10. Ayat 27 sampai 28. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Waktu kita datang, ya, Dia yang mencari kita. Dan waktu kita tersesat, Dia cari kita. Kita baca 2-3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. 28. 23. Dan aku memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti apa? Tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Murid-murid boleh mati dengan cara yang berbagai macam. Tapi dia memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Tapi orang yang hidup dalam dosa, yang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada satupun yang bisa menebus dosanya dia. Kecuali kematian Kristus di atas kayu salib. Itu yang mengampuni kita. Sering belum dibaptis, pastikan ambil keputusan. Dia mati buat dosa-dosa kita. Dibangkitkan, menunjukkan bahwa dia hidup selama-lamanya. Orang yang percaya kepada dia, mengaku dengan mulut, lidah percaya. Dia dibenarkan, dia diselamatkan. Saudara. Mari hari ini pastikan, aku adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita mengenal isi hatinya Tuhan yang luar biasa. Kita tersesat. Semua kita hidup dalam perbudakan dosa. Tapi dia bebaskan kita oleh tubuh dan darahnya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti ini. Saudara mungkin buka, baca ayatnya masing-masing. Kita berdoa, Bapa, terima kasih. Kami belajar 5 roti dan 2 ikan. Bukan soal makanan jasmani. Bagi Yesus memberi makan 5.000 orang itu hal yang sangat kecil. Tapi waktu kami mengenali isi hati Tuhan, ternyata Tuhan punya hati yang luar biasa. Untuk menghasilkan murid-murid yang penuh dengan belas kasihan. Yang memakai otoritas Tuhan. Bukan dengan caranya sendiri. Tapi dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang bekerja. Melalui hidup mereka. Dan Tuhan perlengkapi mereka untuk seterusnya memberitakan Injil. Sampai ke seluruh muka bumi ini. Dan biar itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami semua yang berkumpul sore ini. Kami akan masuk dalam bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Kami mengingat 2000 tahun yang lalu. Tuhan mati bagi kami. Tapi engkau pada hari yang ketika engkau bangkit. Karena engkau Tuhan yang mengalahkan maut. Dan engkau naik ke surga menyediakan rumah kediaman yang kekal. Dan engkau mengirimkan Roh Kudus buat setiap kami. Roh Tuhan, Tuhan sendiri ada di hidup kami. Yang memberi kami kepekaan untuk kami mengenali isi hati Tuhan. Betapa engkau sangat mengasihi kami. Makasih Tuhan. Mari angkat roti ini.
pada malam waktu Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita makan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengambil bagian dengan hati percaya. Semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan hidupku. Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal. Amin. Sebab barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, biarlah hidup ini bukan hanya untuk kami, tapi waktu kami mengangkat cawan ini, kami boleh persekutuan dengan darah Kristus yang menguduskan, mengampuni kami, memberikan kasih, dan mujizat pertolongan-Mu yang ajaib. Dan kami rindu orang-orang, keluarga kami, siapapun yang kami jumpai, mereka juga mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudaraku, bukankah anggur yang kita akan minum adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, Ya Tuhan. anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Salibmu membuka mataku, Amin. betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa?
kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku boleh duduk kembali dalam hadiratnya. Shalom saudara sekalian, saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi unggul yang menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu yang pertama kita harus memiliki mentalitas tahan banting. Kalau bola kristal jatuh ke lantai dia akan pecah. Tapi kalau bola basket kita banting ke lantai, maka semakin tinggi dia akan melejit. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mengalami banyak aniaya dalam kehidupannya. Disesah, karam kapal, kelaparan, dimasukkan dalam penjara, bahkan akhirnya dihukum pancung. Tetapi dia tetap melayani dengan gigih dan menanam begitu banyak gereja. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo juga dikenal karena keuletannya. Karena berkali-kali dia mencoba untuk menjadi presiden selalu gagal. Tetapi akhirnya dia berhasil. Yang kedua, kita harus menggunakan waktu dengan efektif. Karena itu kita harus punya perencanaan, ada to-do list. Apa yang kita akan kerjakan sepanjang hari ini. Malam sebelumnya atau pagi-pagi sekali kita harus catat dalam diary kita supaya tidak ada yang terlewat. Dan kita juga harus punya prioritas. Mana yang paling penting dan mendesak itu yang kita utamakan. Saudara jangan terlalu suka scrolling sosial media karena itu akan mencuri waktu kita. Gunakan waktu untuk pekerjaan, tapi jangan lupa gunakan waktu yang berharga untuk keluarga supaya keluarga kita makin harmonis. Gunakan waktu juga untuk pengembangan diri, menggunakan untuk hobi-hobi yang menyenangkan tapi juga meningkatkan kapasitas kita. Dan jangan lupa gunakan waktu untuk menyembah Tuhan, gunakan waktu untuk melayani Dia. Yang ketiga, kita juga harus bijak dalam perkataan. Jangan perkataan kita menyakitkan. Pilihlah diksi dan juga nada suara yang baik. Jangan suka gosipin orang lain, tapi biar perkataan kita jadi berkat. Termasuk di sosial media, netizen Indonesia dikenal sebagai orang yang agak sadis dalam berkomentar, suka menyakitkan, menyerang orang. Tapi sebagai anak-anak terang, maka apapun yang kita posting itu sungguh-sungguh meredakan kegeraman dan membawa berkat. Dan yang terakhir, untuk menjadi pribadi unggul kita tentu harus punya integritas. Yaitu satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita menjadi orang yang jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Karena kita pegang prinsip firman Tuhan. Dan ingatlah, satu kali kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya percaya kalau hal-hal ini kita kerjakan, kita akan menjadi pribadi yang unggul. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur karena Joyful Kids sudah pindah ruangan. Kita kasih aplaus buat Tuhan Yesus. Jadi kita sudah ada tempat yang layak, bahkan luar biasa. Jadi kayak miniatur tempat ibadah kita. Ada screen-nya, ada LED-nya, ada guru-guru yang semakin hari semakin berkualitas. Jadi pastikan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ikut Joyful Kids supaya tergembalakan dengan baik. Kalau tidak ikut, maka anak kita tidak akan mengalami joy. Dan kalau mengalami joy tidak full, tapi setengah joy. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kita mendapatkan tuntunan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar itu akan dibahas di Chain. Mengubah hidup melalui hidup yang berubah. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, ada banyak orang yang mengalami hidup yang tak tergembalakan. Ada banyak orang yang hidupnya seperti domba liar.
ada banyak orang yang hidupnya tidak mengalami pemulihan dan seterusnya, maka Yesus mengkelompok-kelompokkan mereka supaya mereka tergembalakan dengan baik, supaya mereka termuridkan dengan baik, supaya mereka terperhatikan dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kumpul begitu banyak, tapi merasa tak tergembalakan, merasa hidupnya acak-adul, beradul, maka pastikan dirimu mendapat layanan lebih baik, yaitu melalui kelompok-kelompok. Pastikan dirimu terperhatikan dengan baik, yaitu melalui kelompok-kelompok, yaitu namanya Chen. Mengubah hidup melalui hidup yang berubah. Kalau tidak ikut kelompok, pasti liar hidup kita. Katakan kiri kanan, matamu tertib dan terkendali. Matamu tertib dan terkendali. Katakan dulu, jangan godek-godek. Makanya Bapak Ibu harus ikut kelompok. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari Sabtu kita ada doa puasa. Jadi kita doa puasa juga tempatnya memadai, sangat luas. Jadi doa puasanya juga biasanya di sebelah kiri. Kita pindah di ruangan yang ada screen-nya, lantainya lebih luas. Jadi bukan hanya sekedar simbolik bangunan, tetapi ini tandanya ada perluasan kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan. Katakan kiri kanan, ndak ikut puasa, kau ndak merasakan kasih kuasa Tuhan. Pokoknya hari ini medeni semua kata-katanya. Kita memilih diksi-diksi yang menggugah supaya saudara begitu serius. Bapak Ibu, kalau kita sudah terima Yesus, kalau belum dibaptis, maka tidak sempurnalah iman kita. Sehingga mulai dari minggu yang lalu kita sudah ada bimbingan baptisan. Jadi saya takut rudal dari Iran sampai ke kita, lalu kita berangkat ke surga, belum sempat dibaptis, lalu dikembalikan kita ke Palestina. Karena kita belum dibaptis. Jadi pastikan Bapak Ibu baptis, karena bimbingan baptisan ini mulai yang kedua. Jadi kalau ada yang ikut bimbingan baptisan, silakan mendaftar supaya kita mendapatkan pengarahan, mendapatkan pengetahuan, dan kita siap dibaptis dengan baik. Hari ini kita sangat bersukacita karena ini kita memasuki semester yang baru. Di tengah semester awal ini kita menyambut buat setiap orang yang baru pertama kali hadir di GBI Compassion. Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada berapa lagi? Karena mata saya agak buram, yang baru pertama kali hadir boleh berdiri supaya terlihat dengan jelas. Berdiri di tempat saja. Yang baru pertama kali hadir boleh berdiri di tempat. Ya, puji nama Tuhan. Kebanyakan ada yang di belakang. Kita mau kasih apa buat mereka semuanya? Kasih we, kasih oh, kasih we. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Silakan duduk kembali. Yang sudah keren-keren tadi, lebih keren lagi nanti setelah selesai ibadah, boleh maju ke depan di sebelah kiri Bapak Ibu. Kita akan sempurnakan dengan doa. Jadi yang baru pertama kali hadir nanti boleh maju ke depan. Kita akan doakan. Lalu kita akan tutup dengan mengisi perut kita. Jadi sudah dapat firman Tuhan, didoakan, lalu kita akan makan bersama. Jadi yang baru pertama kali hadir nanti silakan maju di sebelah kiri Bapak Ibu paling depan. Kita akan doakan supaya kita mengenal lebih baik lagi. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu ada amplop, ada QR. Silakan Bapak Ibu memberi yang terbaik. Nanti pas salaman di belakang ada 2 kotak. Silakan masukkan ke kiri dan ke kanan. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur di minggu yang pertama. Bukan hanya kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, tetapi kami diberikan kesempatan untuk memberi, untuk mengembalikan berupa persepuluhan. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Kau akan mengalami segala kelimpahan, kau akan mengalami segala pemulihan.
Begitu juga dengan teman sahabat kami yang saat ini memberikan persembahan sukacita, sukarela. Diberkati engkau dalam pekerjaan, diberkati engkau dalam usaha. Kalau ada di antara kami yang belum bisa mengembalikan 1/10 ataupun persembahan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaan, memberkati engkau dalam usaha, memberkatilah orang-orang yang memberkati hidupmu, supaya minggu berikutnya kami bersaudara, kami dengan saudara-saudari seiman yang lainnya boleh memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap memberi bersama dengan saya. Katakan amin. Apapun yang Tuhan mau kasih buat kita tidak pernah berkesudahan. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari lambaikan tangan kita, nyatakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, mengenal Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya sempurna, kasihnya tak berkesudahan. Kami dipuaskan dengan kehadiran-Mu, kami dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih buat kasih yang selalu Kau perbarui dalam hidup kami. Kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Karena ibadah kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Tuhan menguduskan hidup kami, seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami didapati Tuhan, disempurnakan dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Yesus yang memberikan hidupnya buat kami, kita semua mengalami pengharapan dan penyertaan bersama Allah Roh Kudus yang selalu setia. Dia punya kuasa, dia punya penghiburan, dia punya kekuatan, dia punya pertolongan yang sempurna. Dan kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, dia menyertaimu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena dia yang berjanji selalu setia dalam hidupmu. Dalam berkat nama Bapa dan Roh Kudus yang sudah terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, yang tadi sudah berdiri, mari silakan langsung ke depan. Akan dilayani, akan didoakan oleh hamba Tuhan dan pengerja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan,
terpenuhi.